Shalom kids, good morning. How are you today? Pasti great, excellent ya. Dan tetap bersemangat walau belajar dari rumah. Anak-anak hebat, hari ini kita akan memulai pembelajaran yang baru di hari yang baru pastinya. Sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita belajar. Mari semua anak-anak yang ada di rumah, Miss Lia undang untuk lipat tangannya, tutup matanya, pastikan kamu sudah siap berdoa. Miss Lia tunggu sampai nggak ada yang ngintip-ngintip. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang baru. Tuhan boleh memberkati semalam yang sudah berlalu, tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Pagi ini kami masih sehat semua karena cintanya Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami belajar, Tuhan tolong ya, berikan kami kepintaran, mengingat setiap pembelajaran yang sudah kami pelajari dengan baik. Tuhan tolong berikan kami ketenangan, ketertiban, kedisiplinan, dan ketaatan saat kami belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap memulai hari ini. Haleluya, amin. Oke. Anak-anak hebat, hari ini Miss Lia akan memberikan video pembelajaran tentang pembelajaran 4 di subtema yang keempat. Yuk dibuka bukunya halaman 144. Nah, today kita akan membahas mengenai perpustakaan. Coba disebut sama-sama. Perpustakaan. Oke, masih ada yang perpustakaan. Terbalik, coba diulang. Perpustakaan. That's good. Perpustakaan. Apakah perpustakaan itu? Perpustakaan itu adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk kita bisa baca buku, karena di dalamnya itu banyak rak-rak buku yang terisi dengan berbagai jenis buku. Itu namanya perpustakaan, tempat membaca ya. Nah, sekarang anak-anak dibuka halaman 144. Di bagian paling atas sudah ada teks mengenai perpustakaan. Miss Lia mau baca, anak-anak simak. Yuk, matanya ke buku, telinganya mendengar. Perpustakaan. Setelah berolahraga, Denny pergi ke perpustakaan. Denny ingin membaca buku di perpustakaan. Di perpustakaan banyak buku. Buku-buku tersusun rapi di rak perpustakaan. Denny menuju salah satu rak. Denny memilih buku tentang budaya Indonesia. Nah, jadi tidak hanya Bella yang suka membaca, tapi temannya Bella namanya Denny pun ternyata suka baca. Nah, kalau kamu pergi ke perpustakaan yang besar, bahkan kalau perpustakaan yang kecil sekalipun, buku itu sudah disusun dengan rapi di rak buku ya. Jadi memudahkan ketika kamu misalnya, Miss aku mau ke perpustakaan mau baca buku tentang hewan, ada, kamu bisa lihat, cari sesuai dengan kategorinya. Kenapa harus seperti itu? Itu memudahkan untuk kita mencari buku yang ingin kita baca ya. Nah, suatu hari setelah olahraga, Denny ini pergi ke perpustakaan. Ingat ya, perpustakaan itu adalah suatu tempat untuk kita membaca buku, bukan tempat bermain, bukan tempat makan. Ya, perpustakaan adalah tempat untuk membaca buku. Di perpustakaan terdiri dari banyak buku sudah disusun di dalam rak buku ya. Lalu Denny tertarik untuk baca buku tentang kebudayaan Indonesia. Ingat lagi anak-anak hebat, Indonesia itu punya budaya yang beraneka ragam ya. Kaya akan budaya, adat istiadat, makanan daerah, tarian daerah, bahasa daerah. Betapa kayanya bangsa Indonesia ya. Jadi Denny tertarik mau belajar bagaimana sih budaya Indonesia gitu ya. Nah, sekarang coba lihat di bagian paling bawahnya. Kita mau belajar tentang beberapa tata tertib yang ternyata diberlakukan di perpustakaan. Ingat lagi tadi Miss Lia bilang, perpustakaan itu adalah tempat untuk membaca, bukan main, bukan tidur, bukan makan, bukan mandi, bukan masak ya. Jadi perpustakaan itu adalah tempat khusus membaca. Simak bukunya yang bagian bawah. Tata tertib di perpustakaan. 1. Dilarang berbicara dengan suara yang keras. Kenapa? Bisa ganggu temennya yang lagi baca ya.
Yang kedua, meletakkan buku yang sudah dibaca di tempat semula. Jadi kalau kamu ambil buku tentang langit misalnya, tentang alam semesta, kamu ambil di rak yang sebelah kanan. Berarti kamu kembalikan lagi ke situ ya. Yang ketiga, tidak boleh mencoret-coret dan merobek buku. Di perpustakaan itu bukan buku kamu, tapi buku milik sekolah. Jadi kamu harus menjaga buku itu dengan baik. Tidak boleh dicoret-coret dan tidak boleh dirobek karena kamu harus mengganti ya. And the last one, nomor 4, menjaga kebersihan dan kerapihan perpustakaan. Apakah di perpustakaan boleh makan dan minum? Tentu tidak boleh ya. That's why kamu tidak boleh buang sampah sembarangan, gak boleh makan, gak boleh minum ya, karena itu mengganggu kenyamanan di perpustakaan. Ingat lagi anak-anak hebat, di perpustakaan itu adalah tempat untuk membaca ya. Punya beberapa peraturan. Yang pertama, tidak boleh berbicara dengan suara yang keras, tidak boleh makan dan minum, tidak boleh mencoret-coret buku atau merobek buku, harus menjaga kebersihan dan kerapihan perpustakaan, harus mengembalikan buku ke tempat semula. Ya, jadi ingat kalau one day kita berjumpa di sekolah lalu kamu punya kesempatan untuk kamu masuk ke dalam perpustakaan sekolah, ingat kamu harus taati tata tertib yang sudah berlaku. Oke, now yuk dilihat halaman sebelahnya. Kita akan memberi tanda centang untuk hal yang boleh dilakukan jika di perpustakaan, dan silang untuk hal yang tidak boleh dilakukan di perpustakaan. Lihat di halaman sebelahnya ya sayang, bagian paling atas. Number 1, bila di perpustakaan aku akan 1, berbicara dengan suara yang keras dengan teman. Betul atau salah? Tetot, salah ya. Silang, nomor 1 silang. Number 2, membuka halaman buku dengan hati-hati. Checklist atau silang? Checklist, betul, supaya bukunya tidak mudah robek ya, di checklist. Number 3, mengobrol dengan teman. Lagi di perpustakaan loh, tapi ngobrol. Betul atau silang? Tetot, silang. Number 3 silang. Number 4, mengembalikan buku yang sudah dibaca pada tempatnya. Udah baca terus bukunya dibalikin lagi ke tempatnya. Betul atau salah? Checklist, betul. And the last one, number 5, tidak merobek halaman buku. Betul atau salah? Checklist, good job. Oke. Now lanjut ke bagian bawah, kita akan belajar mengenai pakaian daerah ya. Simak bukunya nih di bagian paling bawah ya sayang. Pakaian daerah Indonesia. Oke. Simak bukunya. Budaya Indonesia sangat kaya, kayak Miss Lia bilang tadi. Contoh, budaya Indonesia yang kaya adalah baju daerah ya. Baju daerah di Indonesia banyak ragamnya atau jenisnya. Baju daerah tampak beraneka ragam warna. Semua baju daerah Indonesia tampak indah. Coba kamu lihat, wah, kamu lihat ya. Baju daerahnya warna-warni ya sayang. Ini nggak satu daerah loh, nah ini beda daerah ya. Berbeda daerah. Nah, baju adatnya berbeda-beda, cantik sekali ya. Nah, inilah kenapa dikatakan bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya. Memang iya, itulah kenyataannya. Bangsa Indonesia tuh kaya banget ya, banyak bahasanya, banyak adat istiadatnya, bahkan pakaian daerahnya pun beraneka ragam. Mungkin kalau kamu pernah ikut hari Kartini ya, Kartinian, itu juga yang kamu pakai itu pasti kamu lihat teman-teman kamu baju daerah beda-beda. Ada yang pakai dari Sumatera Utara, ada yang pakai dari Jawa ya, ada yang pakai dari Bali. Nah, different. Kenapa? Karena memang Indonesia itu sangat kaya. Oke, ingat Indonesia itu kaya, banyak adat istiadatnya, kaya akan budaya. Oke. Now open next page. Nah, lihat di bagian paling atas di halaman 146.
Di bagian paling atas Nak, di situ sudah ada contoh ya, 4 contoh pakaian adat atau pakaian daerah ya. Nah, yang pertama lihat, ini pasti kalian sudah tahu ya. Ini adalah pakaian daerah Bali, Provinsi Bali ya. Beginilah kalau ini pakaian adat perempuannya, lalu ini pakaian untuk laki-lakinya ya, pakaian daerahnya. Nah, lalu yang kedua ini adalah pakaian atau baju adat dari Provinsi Sulawesi Selatan ya. Kalian bisa lihat ciri-cirinya saja, dilihat dari pakaiannya, dari yang penutup kepalanya ya. Lalu berikutnya ada baju daerah atau pakaian daerah dari Provinsi Jawa Barat ya. Nih kalian bisa perhatikan. Lalu berikutnya ada pakaian daerah dari Provinsi Sumatera Barat ya. Nah, 4 pakaian daerah ini berasal dari daerah yang berbeda. Ada yang dari Bali, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Itu kembali lagi nih saya ingatkan, itu menandakan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya, kaya ya. Jadi kalian gak usah ragu, harus bangga menjadi bangsa Indonesia, menjadi warga negara Indonesia ya, anak-anak hebat. Oke, now sekarang dipegang yuk pensilnya, kita akan menarik garis. Di sini ada 5 gambar pakaian daerah dan kita akan mencocokkan berdasarkan asal daerahnya. First, ini gambar yang pertama menggunakan topi yang cukup tinggi ya. Lalu ada kain seperti selendang yang menjuntai atau dikenakan di bagian pundak ya. Ini adalah pakaian daerah dari Nusa Tenggara Timur. Anak-anak boleh tarik garisnya. Seret, kita belajar bersama ya. Nusa Tenggara Timur. That's good. Second, tadi ini pakaian adat dari mana ya Nak? Betul, Bali. Tarik garis Bali. Nih, Bali. That's good. Third, ini sebenarnya kita baru lihat ya sayang, karena kemarin itu nggak ada. Di buku-buku berikutnya belum ada. Ini adalah pakaian dari Kalimantan. Nah, Kalimantan, tarik garisnya, seret. Oke, good. 4. Ini adalah pakaian adat dari mana tadi? Di atas ada loh. Seret. Dari mana? Sulawesi Selatan. Yuk ditarik garisnya, Sulawesi Selatan. And the last one, ini adalah pakaian dari Bali, Jawa. Nah, that's good. Jadi yang pertama ini adalah Nusa Tenggara Timur, lalu Bali, lalu Kalimantan, lalu Sulawesi Selatan, and the last one adalah Jawa. Oke, anak-anak sudah kerjakan? Good, excellent. Nah, Miss Lia punya PS buat kamu. Ini PS, jadi inilah yang kamu kirim ke GCR Miss Lia. Ya Nak, PS bukan PR. Jadi dikerjakan, selesai video ini berakhir kamu kerjakan ya. Gampang banget ya. Miss Lia perkenalkan dulu. Coba dilihat halaman 147. Nah, ini adalah beberapa pakaian daerah juga ya sayang. Nih, pertama. Ini adalah baju bodo namanya. Nah, baju bodo ini berasal dari Makassar ya. Baju bodo ini berasal dari Makassar. Yang kedua yaitu ulos. Ulos itu berasal dari Tapanuli ya. Lalu berikutnya batik. Nah, ini yang sering kita pakai ya. Batik itu berasal dari mana Nak? Batik nih, Jawa. Iya. Next, teluk belanga. Teluk belanga ini berasal dari Melayu. And the last one adalah songket. Songket ini berasal dari Palembang ya. Tugasnya kamu adalah kamu menulis kembali, ini kan contoh ya, saya udah dikasih contoh. Baju bodo dari Makassar. Nah, itu ditulis ulang. Tugasnya gampang kok. Kamu tulis ulang juga nih kata-kata ini ya Nak, kalimat ini ya. Ulos dari Tapanuli, songket dari Palembang, teluk belanga dari Melayu, dan batik dari Jawa. Ini ditulis ulang ya Nak, yang rapi. Halaman 147 lah yang dikirim ke GCR Miss Lia. Oke, anak-anak hebat.
kita sudah selesai hari ini. Anak-anak hebat, jangan lupa ingat lagi apa yang sudah dipelajari hari ini, khususnya mengenai beberapa pakaian daerah dan betapa kayanya Indonesia akan pakaian adat, adat istiadat, bahasa daerah dan sebagainya ya. Jangan lupa dikerjakan, dikirim ke Miss Lia halaman 147. Benar ya, 147. Miss Lia tunggu sampai jam 11 malam. Jangan dikirim terlalu malam ya nak. Terima kasih buat hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, sering cuci tangan, makan sayur dan buah, jaga jarak. Kalau tidak terlalu penting keluar rumah, jangan kemana-mana. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.